Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi administrasi. Hal ini penting karena kalian sebagai seorang teknisi akuntansi dan kedepannya insya Allah kalian mungkin menjadi seorang pimpinan. Nah, ini penting sekali untuk kalian, untuk persiapan kalian ke depannya. Video ini adalah rangkuman tugas-tugas fungsi-fungsi administrasi. Kompetensi dasarnya memahami fungsi-fungsi manajemen, kemudian keterampilannya mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan pembelajaran ini, kalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan manajemen, persamaan dan perbedaan antara manajemen dan administrasi, serta asas-asas dalam manajemen. Ini adalah pengertian manajemen, diambil dari bahasa Prancis, ada juga yang ambil dari bahasa Inggris, Italia. Silakan kalian pelajari. Para ahli dalam bidang manajemen yang sudah terangkum ada 5 orang, akan tetapi ada kemungkinan ini akan lebih banyak lagi. Ya, diharapkan kalian bisa membaca buku, karena buku itu adalah jendela ilmu. Ini adalah pengertian manajemen yang sudah dirangkum oleh pemilik buku ini, pencipta buku ini, Sri Endang. Jadi berdasarkan pengertian yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Apakah sama atau beda pengertian administrasi dan manajemen? Nah, ini cara pandang para ahli yang menyebabkan persamaan dan perbedaannya. Nah, ini ada 2 ahli yang menyebutkan bahwa administrasi dan manajemen sama. Ini juga 2 ahli dari luar bahwa administrasi dan manajemen itu berbeda. Posisi antara administrasi dan manajemen. Posisi terluar itu administrasi. Administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen. Inti dari administrasi adalah manajemen, karena manajemen merupakan alat administrasi. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan motor dari semua sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu perusahaan. Inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, karena kepemimpinan sangat bergantung pada apa yang diputuskan oleh pimpinan atau manajer. Inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antara manusia, karena dalam mengambil keputusan, pemimpin harus selalu mempertimbangkan hubungan antar manusia, terutama yang ada dalam organisasi. Ini ada beberapa orang dari luar yang mengungkapkan fungsi manajemen. Henry Fayol, Peter Gulick, Linda F. Urwig, George R. Terry, Kuhn dan Weil, Stoner dan Freeman, Peirce dan Robinson, Kreitner. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Jadi Ibu, ini disingkat, nanti kalian harus pelajari lagi ya. Fungsi manajemen yang tadi dirangkum oleh para ahli ada 14, jadi planning, organizing, actuating, researching, communicating, leading, motivating, controlling, coordinating, staffing, commanding, budgeting, reporting, dan forecasting. Alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen secara efektif dan mencapai tujuan ada 6. Man, materials, machine,
methods, money, dan markets. Asas-asas manajemen perkantoran. Itu ada 3, asas sentralisasi, desentralisasi, dan desentralisasi terkendali. Sentralisasi itu berarti disentralkan, yang mengerjakan itu dari pusat. Kalau desentralisasi itu dibagi-bagi lagi ya. Kemudian desentralisasi terkendali atau dekonsentrasi itu adalah gabungan, mereka memakai asas sentralisasi dan desentralisasi. Ini adalah kelebihan dari asas sentralisasi, silakan disimak. Ya, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangannya, dan ini adalah kelebihannya. Kemudian kelebihan penggunaan asas desentralisasi, silakan disimak juga. Ini mungkin lebih sedikit daripada asas sentralisasi. Kelebihan dari asas dekonsentralisasi. Adanya keseragaman prosedur dan tata kerja, proses kerja lancar karena dokumentasi berada di unit pengolah, efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dan tidak aktif, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Pegawai di unit kerja dapat bertambah. Contoh penggunaan asas. Untuk asas sentralisasi itu untuk organisasi masih kecil, kemudian organisasi sudah besar memakai biasanya asas desentralisasi. Tapi tergantung kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya berdekatan, bisa menggunakan asas sentralisasi. Nah, kemudian untuk asas dekonsentralisasi atau asas desentralisasi terkendali, biasanya organisasi yang sudah besar itu menggunakan keduanya karena diperlukan pengendalian yang lebih daripada organisasi kecil dan organisasi besar pada umumnya. Jadi mereka menggunakan asas tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, ini tugas pertama, silakan disimak, sesuaikan dengan tadi yang dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi bagaimana proses menentukan apa yang ingin dicapai itu termasuk dalam fungsi manajemen apa, kemudian proses mengatur dan mengelola tugas itu termasuk dalam fungsi manajemen apa, usaha menggerakkan anggota kelompok itu termasuk fungsi manajemen apa, kemudian proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja aktual dengan membandingkan hasil dan standar organisasi tertentu itu termasuk dalam fungsi manajemen apa. Dari jawaban tugas pertama, merupakan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan oleh siapa, yang tadi yang ada 4 itu ya. Itu kalau disingkat, dan kalian kembali ke slide yang pertama atau kedua, atau yang sebelumnya, maka kalian akan menemukan nama dari yang mengemukakan fungsi manajemen tersebut. Nah, ini tugas terakhir, kalian tidak dikumpulkan untuk hari ini, akan tetapi bisa dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah carilah informasi di internet mengenai asas manajemen yang digunakan dalam suatu perusahaan. Buat laporan singkat, berisi penjelasan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan asas manajemen pilihannya. Presentasikan laporan Anda di dalam kelas. Sumber atau pustaka buku yang Ibu pakai adalah yang diciptakan oleh Bu Sri Endang, Sri Mulyani, dan Ibu Suyati. Judul bukunya adalah Administrasi dan Umum, cetakan 2018 dari Jakarta, Erlangga. Ibu harapkan kalian bisa membaca dan menyimak kompetensi dasar ini, karena ini untuk persiapan kalian menjadi calon teknisi akuntansi atau administrasi, atau bahkan kalau kalian berkeinginan, bermimpi untuk menjadi seorang pimpinan, maka kalian sudah ada persiapan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kalian. Semangat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.